Saya pernah ziarah ke makam Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah di Jabal Zaitun. Jabal Zaitun itu di Palestina. Tidak jauh dari Masjidil Aqsa, ada jabal namanya gunung Zaitun. Itu ada makamnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliaunya asli dari Baghdad, Irak. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu hidup pada sezaman dengan Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu santrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan sahabat Nabi tapi termasuk tabi'in. Jadi bukan santrinya Rasulullah. Rasulullah punya santri namanya Sayyidina Ali, merangkap sepupu, merangkap menantu Sayyidina Ali. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Ali mempunyai santri namanya, di antara salah satu santrinya adalah Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri setelah dituntun oleh Sayyidina Ali dengan zikir Allah Allah, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah. Diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas air. Karomah namanya. Jadi ini sudah bukan ausofil basyariyah. Sifat-sifat basyariyah diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia manusia tapi seperti tidak manusia. Bisa berjalan di atas air. Ketika Syekh Hasan Basri masih di tepi air, ketemu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Syekh Hasan Basri, "Loh, kok kamu Rabi'ah?" "Nggih, Kiai." "Ayo kita sholat jamaah. Saya yang jadi imam, kamu yang jadi makmum ya, perempuan." Kata Rabi'ah Adawiyah, "Nggih." Mengajak jamaah, tapi kemudian Syekh Hasan Basri berjalan di atas air. Ini hilang ausoful basyariyah. Dia diberi karomah oleh Allah, khariqul adah, adatil basyar, adatil insan. Setelah Syekh Hasan Basri berjalan di atas air, menggelar sajadah di atas air, Rabi'ah Al-Adawiyah bukan di atas air tapi terbang di udara. Jadi yamsi 'alal hawa, berjalan di atas udara, artinya terbang. Terbang kemudian menggelar sajadah di atas udara. Jadi ini ada cerita dua wali, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sholat di atas air, makmumnya di atas apa? Di atas udara, di ngawang-ngawang. Kata Syekh Hasan Basri, "Subhanallah, Rabi'ah Adawiyah, makom kewalianmu, dekatanmu kepada Allah sudah tinggi." Kata Sayyidah Rabi'ah, "Nggih Kiai Hasan Basri, kula niki dereng napa-napa, saya ini belum apa-apa. Monggo silakan dilihat burung
bisa terbang. Apa burung itu wali Allah? Dalam hal merendahkan diri di hadapan Syekh Hasan Basri. Saya bukan berarti wali Allah, kiai. Saya ini manusia biasa, apalagi manusia. Burung itu bisa terbang, bisa mencari makan di udara. Saya hanya bisa sholat di udara, tidak bisa mencari makan di udara belum bisa mencari makan di udara seperti burung. Ini yang wali perempuan, ya wali jaduk, yang wali laki-laki, wali kentruk, sama-sama jaduk dan kentruknya itu. Tapi artinya sama. Mengapa Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bisa terbang? Itu kehendak Allah, karomah dari Allah. Dihilangkan ausofil basyariyah. Ini contoh hilangnya ausofil basyariyah. Kadang-kadang terselip di dalam benak kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistimewaan oleh Allah. Silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan ilhah. Tapi kalau sudah mencapai puncak itu tidak usah dipikir. Yang penting kita zikir kepada Allah, urusan diberi keistimewaan, diberi ma'unah, sampai diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah, hak prerogasinya Allah. Kita jangan mengharapkan itu. Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Carilah istiqomah. Jangan yang kita cari karomah. Jangan kita mencari keistimewaan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberi kepada kita, dihilangkan sifat basyariahnya, mungkin bisa terbang, mungkin bisa menghilang. Wali ini berbagai macam, dihilangkan sifat basyariahnya, menjadi orang yang khariqul adah. Ada yang ucapannya seketika dikabulkan oleh Allah. Kamu jatuh, kamu mati. Ada kucing mati, hidup. Karomah namanya ini. Atau warafa'il hijabi angka. Orang yang banyak zikir kepada Allah itu bisa terjadi diberi raf'il hijab. Hilang sifat basyariahnya, wujudnya. Hijab tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau tabir kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh umumnya manusia. Bisa melihat malaikat. Seperti Abdullah ibn Mubarak itu sering bicara dengan malaikat. Syekh Muwafiq Ali ibn Muwafiq, waliullah yang ada di Damaskus, hilang ausofil basariyahnya, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering didatangi oleh malaikat. Kita boleh zikir kepada Allah dengan memohon kepada Allah semoga dihilangkan ausofil basyariah kita, dibuka tabir kita, tapi jangan ilhah, jangan keterlaluan sampai lupa bahwa semua keistimewaan khariqul ada itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus ingat. Sehingga cara melaksanakannya,
kita riyadhah, kita mujahadah, kita muhasabah, kita muraqabah, kita mempeng mendekatkan diri kepada Allah, ya cukup itu. Tidak usah angen-angen keterlaluan ingin mendapatkan keistimewaan. Kalau itu sampai keterlaluan, lupa bahwa itu adalah hak prerogatif Allah, bisa menjadikan putus asa. Mujiban liyaksika. Nah, orang yang mendekat kepada Allah, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ada tanda-tanda diterima peningkatannya dalam pendekatan diri kepada Allah. Wujudnya kadang-kadang diberi keistimewaan, hilangnya ausofil basyariyah atau terbukanya tabir atau hijab, yang titiknya lagi wa wusulika ila maulaka, bisa sambung wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bisa wusul kepada Allah, ini namanya orang bisa mencapai tingkatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-arif billah. Tapi ini ingat, kita boleh berdoa, tapi urusan keistimewaan kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai ilhah. Ibaratnya kita berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita harus yakin firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka kalane nyuwun ni ing ingsun sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. Wa idza sa'alaka kalane takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi kawula ingsun, pira-pira kawula ingsun, anni tentang ingsun. Kandhanono Muhammad nek kawulaku takon marang sira, apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, saya mengijabai. Saya selalu, kalimatnya fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Ajaba yujibu. Saya kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila ia berdoa kepada aku, maka akan aku ijabahi. Tapi wujudnya sering terjadi, kita berdoa berkali-kali tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita putus asa karena merasa tidak dikabulkan. Ini kita harus ingat, dikabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu semua kepadaku, kepada Allah. Maka fastajib lakum, maka aku akan mengijabahi, mengabulkanmu. Jadi kita mau berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tahu caranya. Konsep Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berdoalah silakan, tapi jangan sampai berdoa kita itu sampai lupa kesungguhan kita, mempeng kita, bersungguh-sungguh kita, juwud kita dalam bahasa dulu, ngujek kita dalam bahasa Jawa sekarang, sampai kita lupa bahwa keistimewaan terkabulnya doa itu adalah Allah yang menghendaki. Allah mempunyai sifat iradah, tidak bisa dipaksa. Berdoa boleh, tapi jangan memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa diijabahi oleh Allah.